Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, insya Allah untuk video kali ini saya akan buat video serial khusus belajar teori dasar ilmu tajwid. Jadi bagi teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian, anak-anak sekalian yang khususnya yang ingin atau berminat belajar teori dasar ilmu tajwid, ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Dan kita semua berharap semoga ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Oke, baik. Pada serial belajar teori dasar ilmu tajwid ini, di sini saya akan ajarkan atau saya akan berbagi kaidah-kaidah atau hukum-hukum bacaan dalam membaca Al-Qur'an. Ya, jadi kita dituntut untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Sesuai dengan makhrajnya, tempat keluarnya huruf, dan sesuai hukum-hukum bacaannya. Nah, itu yang dituntut bagi kita dalam membaca Al-Qur'an, sehingga bacaan Al-Qur'an kita itu enak atau bagus didengar, baik kita sebagai pembaca maupun orang lain yang mendengarkannya. Insya Allah pada serial video pembelajaran teori dasar ilmu tajwid ini saya akan berbagi terkait mungkin yang pertama, bagaimana hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Kita akan belajar bagaimana hukum bacaan mim sukun, huruf ro, pembacaan huruf ro, apakah tebal atau tipis bagaimana. Kita akan belajar juga emat. Kita akan belajar tanda-tanda wakaf. Kita akan belajar qalqalah dan seterusnya. Semua yang berkaitan dengan teori dasar ilmu tajwid. Oke, baik teman-teman sekalian yang saya banggakan dan yang saya muliakan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana teori atau pembagian hukum bacaan pada nun sukun dan tanwin. Oke ya. Jadi ini nun sukun, kemudian tanwin. Tanwin itu terdiri dari misal yang di atas namanya fathatain. Yang di bawah dua barisnya namanya kasrotain. Nah, yang ini dhammatain. Jika ada nun sukun dan tanwin ini ketemu dengan huruf hijaiyah, maka ini terbagi menjadi 4 hukum bacaan, 4 cara membacanya, 4 cara membaca suara nun sukun dan tanwin. Oke. Yang pertama ada izhar. Atau izhar. Oke, sebentar penjelasannya ya. Yang kedua ada idgham. Yang ketiga ada iqlab. Yang keempat ada ikhfa. Oke. Coba kita lihat satu persatu pengertian dari 4
hukum bacaan ini. Jadi jika ada nun sukun dalam sebuah bacaan di Al-Quran, sebuah kalimat dalam Al-Quran, jika ada nun sukun dan tanwin ketemu dengan huruf hijaiyah setelahnya, maka dia terbagi menjadi 4 hukum bacaan. Ada yang dibaca izhar, dibaca idgham, dibaca iqlab, dan dibaca ikhfa. Oke. Kita jelaskan dulu. Izhar itu apa? Izhar itu artinya jelas. Maksudnya apa? Suara nun sukun ini dan tanwin ini jika ketemu dengan huruf-huruf izhar, maka suara nun sukun dan tanwin itu dibaca jelas. Yang menjadi pertanyaan, apa-apa saja huruf izhar itu? Coba kita lihat. Huruf izhar itu ada alif atau hamzah, ada ha, ada kha, ada ain, ada ghain, ada ha. Jadi ada 6 huruf izhar. Jika ada nun sukun dan tanwin kemudian ketemu dengan huruf a atau ha atau kho atau ain atau go atau ha, itu suara nun sukun dan tanwinnya dibaca jelas. Nanti saya akan jelaskan satu persatu ini. Cuma ini secara garis besar dulu saya sampaikan sebelum kita masuk satu persatu. Oke, kemudian idgham. Jelas kan? Jelas. Baca jelas. Kemudian idgham ini artinya memasukkan. Oke. Jika ada nun sukun dan tanwin maksudnya fathatain, kasratain atau dhammatain ketemu dengan huruf idgham, maka suara nun sukun dan suara tanwin ini dimasukkan ke dalam huruf idgham itu. Idgham ini terbagi 2. Ada di gunnah, ada di lagunnah. Oke. Di gunnah ini ada 4 hurufnya. Ada huruf mim, nun, waw, ya. Ingat ya, ada 4 hurufnya. Bila gunnah ada 2. Ada huruf lam, ada huruf ro. Jadi jika ada nun sukun dan tanwin ketemu dengan huruf mim, nun, waw, ya, itu dimasukkan dengan dengung. Atau ada dengung atau ada sedikit lama di situ. Kalau ketemu dengan huruf lam dan ro dimasukkan juga tapi tidak dengan dengung, berarti cepat. Untuk penjelasannya nanti di seri selanjutnya saya jelaskan ini ya. Untuk iqlab. Ini cuma secara garis besar saya sampaikan. Kemudian iqlab. Oke. Iqlab maksudnya meleburkan. Ada berapa huruf iqlab? Cuma 1, yaitu huruf ba. Jadi huruf iqlab itu cuma 1, yaitu ba. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf ba, maka suara nun sukun dan tanwin itu dileburkan masuk di huruf ba sehingga terkesan menjadi huruf mim, gitu ya. Dengan dengung, Oke, nanti di seri selanjutnya saya jelaskan tentang iqlab beserta contoh-contohnya kita nanti akan praktekkan.
Kemudian ikhfa. Ikhfa ini artinya samar-samar. Samar-samar maksudnya tidak jelas. Artinya apa? Jika ada nun sukun dan tanwin, dia ketemu dengan huruf ikhfa, maka suara nun sukun dan tanwin itu samar-samar, tidak jelas lagi. Berarti dia kebalikannya izhar. Kalau izhar suara nun sukun dan tanwin harus jelas. Kalau ikhfa suara nun sukun dan tanwin harus samar-samar. Huruf ikhfa ini yang paling banyak. Ada berapa jumlahnya? Ada 15. Tapi ini yang paling gampang dihafal huruf-hurufnya. Karena kapan kita sudah tidak hafal, sudah hafalkan ini huruf izhar, idgham, iqlab, maka berarti selain dari yang tiga ini pasti huruf ikhfa. Oke, sudah pasti huruf ikhfa. Misal a, dia izhar, ba, ikhlas, ta tidak ada di sini salah satunya, berarti dia masuk ikhfa. Kalau sa tidak ada juga di sini, berarti dia masuk ikhfa. Ja juga dan seterusnya. Dan biasanya yang tidak masuk di sini pasti itu huruf ikhfa. Oke, jelas ya? Jadi ini pembagian sukun dan tanwin terbagi menjadi 4. Izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Ada yang mengatakan terbagi 5 karena dia hitung 2 di idgham. Jadi dia izhar, idgham bi gunna, idgham bila gunna, iqlab, ikhfa 5. Jadi yang mengatakan 4, yang mengatakan 5 semua benar. Oke, baik teman-teman sekalian, itu penjelasan umum terkait hukum nun sukun dan tanwin. Adapun penjelasan secara terperinci insya Allah saya akan sampaikan di seri atau video saya berikut atau video saya selanjutnya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.